Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, kita kembali lagi. Kita sudah belajar di 2 video sebelumnya, bukan? Kita sudah belajar apa itu AI, machine learning, deep learning. Nah, serta bagaimana mereka berevolusi. Semuanya terdengar sangat teknis dan rumit. Tapi, seberapa sering Anda mendengar benar-benar bertemu dengan teknologi ini? Jawabannya, setiap hari dalam 10 menit ke depan, kita akan mengevaluasi secara reflektif penerapan teknologi AI, machine learning, dan deep learning. Pada aplikasi di dunia nyata yang sering Anda jumpai, Anda akan kaget betapa teknologi ini sudah terintegrasi dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin Anda guna kata di pagi. Pengenalan wajah atau face recognition. Fitur Face ID di smartphone Anda yang bisa membuka kunci hanya dengan melihat wajah Anda. Itu adalah salah satu aplikasi canggih dari deep learning. Bagaimana kira-kira cara kerjanya? Ini bukan hanya sekadar mencocokkan foto. Model deep learning dilatih untuk memetakan ribuan fitur unik di wajah Anda. Jarak antar mata, bentuk hidung, garis rahang, dan mengubahnya menjadi representasi matematis. Saat Anda memindai wajah, ia membandingkan pindahan itu dengan model matematis yang tersimpan untuk verifikasi identitas. Ini adalah bagian dari bidang yang lebih besar bernama computer vision. Dan aplikasinya tidak hanya untuk keamanan. Di dunia medis, deep learning khususnya convolutional neural network digunakan untuk diagnostik medis. Model-model ini dilatih untuk menganalisis gambar medis seperti X-ray atau CT scan untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit, misalnya kanker paru-paru. Refleksinya, ini adalah teknologi yang mampu membantu dokter mendeteksi penyakit lebih dini dan dengan akurasi yang tinggi. Ini adalah AI yang berpotensi menyelamatkan banyak nyawa manusia. Oke, selanjutnya mari kita bicara dengan hal yang paling mendasar tentang bahasa. Setiap kali Anda berinteraksi dengan teks di internet, kemungkinan besar Anda sedang berinteraksi dengan AI. Ini adalah bidang Natural Language Processing atau biasa kita singkat dengan NLP. Salah satu aplikasi machine learning dan deep learning yang paling umum di sini adalah analisis sentimen. Pernahkah Anda melihat ulasan produk e-commerce atau di aplikasi yang dirangkum menjadi sentimen positif 80% atau sentimen negatif 15%? Itu adalah model NLP yang mampu membaca ribuan ulasan teks lalu menganalisis dan mengklasifikasikannya untuk menentukan apakah sentimen penulisnya positif, negatif, atau netral. Nah, mengapa itu penting? Bagi sebuah perusahaan, ini adalah cara instan untuk memahami jutaan umpan balik pelanggan. Bagi kita, ini membantu membuat keputusan pembelian lebih cepat. Aplikasi NLP tentu saja adalah salah satu contohnya chatbot yang Anda ajak bicara, atau fitur autocorrect dan atau autocomplete di ponsel Anda. Semuanya adalah bentuk AI yang mencoba memahami dan memprediksi bahasa manusia. Oke, aplikasi ketiga dan mungkin yang paling kuat dalam bentuk perilaku kita, sistem rekomendasi. Jika Anda membuka Netflix, Spotify, ataupun YouTube, halaman depan Anda akan berbeda total dari halaman depan yang saya miliki. Mengapa? Karena
platform ini menggunakan deep learning untuk memproses data pengguna yang sangat kompleks sekali. Mereka tidak hanya melihat apa yang Anda tonton atau dengar. Mereka melihat kapan Anda menonton, berapa lama Anda menonton, apa yang Anda lewati, apa yang Anda ulang, dan apa yang ditonton oleh jutaan orang lain yang memiliki profil perilaku mirip dengan Anda. Nah, model deep learning ini kemudian memberikan rekomendasi yang sangat akurat dan personal. Entah itu film di Netflix atau di Spotify. Ini adalah penerapan AI yang sangat kuat sekali. Di satu sisi, ini luar biasa nyaman. Kita menemukan konten baru yang kita sukai. Di sisi lain, ini bisa menciptakan filter bubble, di mana kita hanya melihat hal-hal yang kita setujui atau yang kita sukai. Ini adalah sesuatu yang perlu kita sadari saat menggunakannya. Oke, sejauh ini kita banyak sekali ngebahas deep learning, bukan? Tapi jangan lupakan, machine learning klasik ada banyak masalah yang tidak memerlukan meriam sebesar deep learning. Mari kita lihat salah satu metode machine learning yang paling fundamental sekali, yaitu supervised learning atau pembelajaran terawasi. Apa artinya sih terawasi itu? Artinya ada yang mengajar atau memberi arahan pada mesin. Mesin mempelajari pasangan input dan desired output atau target. Nah, tujuannya adalah untuk klasifikasi. Contoh yang paling klasik sekali, filter email spam Anda. Cara kerjanya bagaimana? Manusia memberi label pada ribuan email. Ini spam atau ini bukan spam. Model supervised learning seperti contohnya SVM atau yang lainnya boleh juga, kemudian mempelajari pola-pola dari pasangan data, yaitu teks email sebagai datanya dan label itu sebagai spam ataupun bukan spam. Setelah dilatih, ketika email baru masuk, model akan menganalisis dan mengklasifikasikannya sebagai spam ataupun bukan. Berdasarkan pola yang telah dipelajari, ini adalah contoh binary classification. Seperti membedakan apel dan jeruk. Ini mungkin tidak seglamour face recognition, tapi ini adalah aplikasi machine learning yang bekerja tanpa henti setiap hari untuk membuat kotak masuk kita bisa digunakan. Nah, jadi mari kita recap bersama. Kita telah melihat bagaimana AI, machine learning, deep learning bukan lagi konsep futuristik. Teknologi ini sudah ada di sini sekarang. Di ponsel Anda melalui face recognition, di rumah sakit membantu dokter mendiagnosis penyakit melalui analisis gambar medis, di e-commerce membantu Anda membuat keputusan lewat analisis sentimen, di waktu luang Anda pun membentuk selera Anda melalui sistem rekomendasi, dan di kotak email Anda menjaga Anda tetap aman melalui filter spam. Nah, memahami cara kerja teknologi ini bahkan di tingkat dasar bukan lagi pilihan. Ini adalah kebutuhan untuk memahami dunia modern tempat kita tinggal. Terima kasih telah mengikuti seri ini. Selanjutnya kita akan mendalami lebih dalam lagi jaringan saraf tiruan atau lebih dikenal dengan deep learning.